Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sistem pencernaan pada manusia. Halo teman-teman, sekarang saya ingin dan akan memakan brokoli yang baru saja saya beli. Nah, menurut teman-teman, apa yang terjadi kepada brokoli ini jika saya memakan menelannya? Apakah brokoli yang saya makan akan menghilang atau hancur atau malah yang lain? Nah, kalian akan tahu apa saja yang terjadi jika melihat video ini sampai habis. Ketika brokoli masuk ke dalam mulut, gigi akan membantu menghancurkan brokoli menjadi potongan-potongan kecil. Setelah dikunyah, makanan berubah menjadi bolus dan gumpalan minyak yang siap untuk ditelan. Setelah ditelan, brokoli masuk ke dalam kerongkongan dan dalam waktu 6 detik, bolus makanan akan mencapai lambung. Di lambung, makanan bercampur dengan asam lambung bernama HCl dan enzim pepsin untuk memecah protein dalam brokoli. Brokoli berubah menjadi cairan yang disebut Kim dan siap masuk ke usus halus. Tempat pencernaan pertama terjadi di dinding usus halus, menyerap nutrisi seperti serat, vitamin C, dan zat besi. Setelah itu, nutrisi ini akan dibawa ke seluruh tubuh melalui darah untuk sebagai energi. Sisa brokoli yang tidak dapat dicerna masuk ke usus besar. Usus besar menyerap air dan mineral dari sisa makanan sehingga feses menjadi lebih padat dan makanan ini akan bergerak ke rektum. Setelah melewati usus besar, sisa makanan disimpan di rektum sebelum dikeluarkan. Ketika tubuh siap, feses akan dikeluarkan melalui anus dalam proses buang air besar. Ayo kita mengetahui lebih rinci lagi apa fungsi dari organ pencernaan manusia. Mulut, tempat makanan pertama kali masuk. Kerongkongan, membawa makanan ke lambung. Hati, menghasilkan empedu untuk mencerna lemak. Lambung, menghancurkan makanan. Usus halus, menyerap nutrisi makanan. Usus besar, menyerap air dan membentuk feses. Rektum dan anus, mengeluarkan feses dari tubuh. Mulut merupakan tempat pertama kali makanan masuk. Di mulut, makanan dirasakan, dihancurkan, dilunakkan, dan dicerna. Berikut proses pencernaan yang terjadi di mulut. Gigi menghancurkan makanan menjadi potongan-potongan kecil. Lidah menghancurkan makanan dengan air liur dan merasakan makanan tersebut. Kemudian lidah mendorong makanan menuju kerongkongan. Ludah dikeluarkan dari 3 pasang kelenjar, yaitu kelenjar parotis, kelenjar submandibular, dan kelenjar sublingual. Kerongkongan atau esofagus adalah sebuah tabung lurus, berotot dan berdinding tebal yang menghubungkan faring dengan lambung. Faring atau wilayah kerongkongan membuka kedua saluran yaitu esofagus dan trakea. Esofagus mengandung otot lurik dan otot polos. Otot lurik terletak di bagian atas esofagus dan aktif selama proses penelanan makanan. Di sepanjang bagian esofagus yang lain, otot polos berfungsi dalam peristaltik yaitu siklus kontraksi ritmis menggerakkan setiap bolus ke lambung. Lambung berfungsi menghancurkan makanan dengan enzim dan asam lambung. Enzim menghancurkan karbohidrat, lemak, dan protein yang terkandung dalam makanan. Sedangkan asam lambung membunuh kuman dan bakteri yang ada pada makanan. Setelah dihancurkan di lambung, makanan akan berbentuk bubur. Lambung terletak tepat di bawah diafragma di dalam rongga abdomen atas. Secara fisiologi, lambung dapat dibagi menjadi 2 bagian utama yaitu korpus dan antrum. Bagian asam lambung terdapat 3 bagian enzim, yaitu enzim pepsin berfungsi merombak protein menjadi pepton, enzim renin berfungsi mengubah kaseinogen menjadi kasein, enzim gastrin berfungsi mengaktifkan enzim tripsinogen untuk membentuk enzim tripsin. Hati mengubah makanan diabsorpsi dari usus dan enzim disimpan dalam tubuh guna dibuat sesuai pemakaiannya di dalam jaringan. Hati mengubah zat buangan dan bahan racun agar mudah diekskresikan ke dalam empedu dan urin. Usus halus, makanan yang membentuk bubur akan memasuki usus halus yang terdiri dari 3 bagian yaitu usus 12 jari, jejunum, dan ileum. Usus halus akan menyerap nutrisi dari makanan dan mengubahnya menjadi energi. Wilayah bagian usus halus yang lain disebut jejunum dan ileum yang berfungsi dalam absorpsi nutrien dan air. Usus besar berfungsi menyerap air dari sisa makanan yang tidak diserap oleh usus halus. Sisa makanan yang telah kehilangan air berubah menjadi kotoran atau feses. Rektum dan anus, sisa makanan yang sudah menjadi feses akan disimpan sementara di rektum dan dikeluarkan dari tubuh melalui anus. Ada organ pendukung pencernaan, ada hati yang sepertinya sudah kita jelaskan sebelumnya. Hati menghasilkan empedu yang berfungsi untuk mencerna lemak. Kantong empedu menyimpan empedu dari hati dan mengeluarkannya ke usus halus. Pankreas menghasilkan enzim untuk membentuk pencernaan makanan. Mengapa kita perlu makan dan minum? Karena tubuh memerlukan energi
nutrisi, dan cairan untuk melakukan berbagai aktivitas serta mendukung pertumbuhan tubuh. Kita juga harus memasukkan makanan dengan menu yang bergizi dan seimbang, yaitu buah, lauk pauk, sayuran, dan karbohidrat. Jenis-jenis nutrisi dalam makanan ada vitamin, buah-buahan, dan sayur-sayuran berfungsi membantu tubuh melawan kuman, penyakit, dan menjaga kesehatan organ. Serat, sayur-sayuran, buah-buahan, dan kacang-kacangan membantu menjaga kesehatan usus dan mempermudah proses buang air besar. Air, buah-buahan, sayur-sayuran, dan air minum. Air membantu melunakkan makanan dan pembentukan air liur. Pencernaan pada manusia rentan terhadap berbagai gangguan dan penyakit. Beberapa gangguan umum yaitu tukak lambung, pada lapisan lambung atau duodenum, usus 12 jari yang dapat menyebabkan nyeri, mual, dan muntah. IBS atau Irritable Bowel Syndrome, gangguan kronis yang mempengaruhi usus besar, menyebabkan gejala seperti sakit perut, kembung, diare, dan sembelit. Diare, peningkatan frekuensi buang air besar dengan tinja yang encer, seringkali disebabkan oleh infeksi atau intoleransi makanan. Sembelit atau konstipasi, kesulitan buang air besar dengan tinja yang keras dan kering, sehingga disebabkan oleh kurang serat atau kurang cairan. Penyebab gangguan pencernaan, ada infeksi, bakteri, virus, atau parasit dapat menyebabkan diare dan masalah pencernaan lainnya. Pola makan, makanan tinggi lemak, gula, atau rendah serat dapat memperlambat pencernaan dan menyebabkan masalah seperti sembelit atau IBS. Faktor gaya hidup, stres, kurang olahraga, dan konsumsi alkohol berlebihan juga dapat memicu masalah pencernaan. Kondisi medis, beberapa kondisi medis seperti penyakit celiac, batu empedu, dan penyakit hati dapat mempengaruhi sistem pencernaan. Menjaga kesehatan sistem pencernaan. Yang pertama, makan makanan bergizi seimbang. Yang kedua, hindari makanan terlalu berminyak atau pedas. Yang ketiga, mengunyah makanan sebanyak 32 kali dan secara perlahan. 4. Minum air putih yang cukup dan olahraga teratur. Nah, sekarang teman-teman sudah pada tahu kan apa yang terjadi jika kita memakan dan menelan suatu makanan. Sistem pencernaan pada manusia itu sangat penting loh, karena berfungsi untuk mengubah makanan menjadi nutrisi yang dapat diserap oleh tubuh dan menghasilkan energi, pertumbuhan, dan perbaikan sel. Dengan cara makan makanan yang bergizi, kita dapat menjaga tubuh tetap sehat dan bertenaga. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.